Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama untuk menaikkan pujian dan syukur kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk datang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan sembah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi bersama katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dengan segenap hati Tuhan kami mau katakan haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Mari kita sembah Dia saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Kami percaya Kau Allah yang mendengarkan pujian kami, Allah yang mendengarkan pujian umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan hari ini untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lagi katakan buat Tuhan bersama-sama. Yesus, oh, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lagi katakan buat Tuhan. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan bersorak memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap bersorak memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Yang bersuka cita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan, katakan pujian ini bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan sama-sama. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus kau Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang sangat sempurna bagi kami. Kami ingin menyerahkan hati kami sepenuhnya Tuhan hanya untuk Engkau. Iman kami hanya untuk percaya kepadamu Tuhan. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah keyakinan di dalam hati. Rancangan-Mu Tuhan, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tangan-Mu memulihkanku. Ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya
tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat aku tidak goyang. Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Boleh bilang mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Tetapkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Sembah Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak dipuji. Engkau layak terima pujian kami. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik. Ya ralabasa naralabasya. Mari taruh tangan di dadamu dan rasakan Tuhan tidak jauh dari saudara. Nyatakan kepercayaanmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun umatmu berada, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Pulihkan hidup kami, jamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami meninggikan Engkau, maka Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Amin. Dan kalau Tuhan hadir bersama dengan kami, maka mujizat yang besar pasti akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menerima setiap penyembahan kami, pujian kami. Kami mau belajar untuk melakukan itu dari hati kami yang paling dalam. Bapa, kami mau share firman, mengurapi hamba, urapi kami semua Tuhan, supaya kami bisa menangkap firman dengan baik dan kami bisa melakukannya. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan terpelihara sempurna oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa supaya semua yang mengikuti ibadah online ini tetap dipelihara Tuhan dan tetap diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Alkitab katakan penderitaan yang kita alami itu penderitaan ringan. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Saudara, Tuhan punya tujuan di balik dari setiap masalah yang kita hadapi. Dia punya tujuan di balik dari setiap penderitaan, kesukaran yang kita semua hadapi. Sebab kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang pegang kendali atas kehidupan kita. Terkadang Tuhan memakai situasi, Tuhan memakai keadaan, Tuhan memakai sebuah peristiwa untuk mengembangkan karakter kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Yesus sudah mengingatkan kita untuk kita siap menghadapi masalah di dunia ini. Tidak ada orang yang terbebas dari masalah. Sehebat apapun hidup saudara, sehebat apapun kerohanian saudara, tidak ada orang yang terbebas dari masalah. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap rasa sakit.
Dan tidak ada satu orang pun yang terbebas dari yang namanya penderitaan. Bahkan saya mau bilang buat saudara, hidup kita ini adalah serangkaian dari sebuah masalah. Setiap kali kita menyelesaikan masalah satu, maka masalah yang lain itu sudah menunggu. Terkadang kita hadapi yang seperti itu, kita selesai masalah satu, ya, kemudian ada masalah yang lain juga menunggu. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu kita harus tahu bahwa setiap masalah, setiap kesukaran yang kita hadapi itu sangat penting dalam proses pertumbuhan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi supaya iman kita, kerohanian kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Paulus sudah mengingatkan bahwa masalah itu hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Dengan kata lain, masalah yang kita hadapi itu hal yang normal. Sesuatu yang normal yang dialami oleh setiap manusia. Bahkan Tuhan justru memakai setiap masalah itu, setiap kesukaran yang kita hadapi untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk jiwanya. Kalau hari ini mungkin ada kesedihan di hati saudara, ada sesuatu yang saudara alami, yang mungkin saudara merasa saudara lagi sendiri, sepertinya dibiarkan sendiri, engkau menangis dengan masalah yang saudara alami, pegang akan janji Tuhan. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hatinya, yang remuk jiwanya. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri sama Tuhan, sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Katakan amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengatasi masalah itu seorang diri. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu kita ini cuma dari debu tanah. Ada batas kemampuan yang kita tidak sanggup untuk melewatinya. Tuhan mengerti semuanya. Makanya dia tidak pernah izinkan ada masalah pergumulan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Kalau toh melebihi kekuatan kita, Tuhan bilang, berdiam diri engkau, aku yang berperang untuk engkau. Bahkan kalau sampai hari ini saudara masih tetap alami masalah, itu tandanya saudara masih mampu. Sebab ada saatnya Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Tuhan bisa mencegah Yusuf supaya jangan masuk penjara. Dia bisa cegah Yusuf supaya jangan dipenjara. Tuhan bisa mencegah Daniel supaya dia jangan masuk di gua singa. Tuhan bisa cegah. Tuhan bisa cegah kapal daripada Paulus supaya tidak karam. Tuhan bisa mencegah Sadrah, Mesak, Abednego supaya jangan masuk di dalam dapur api. Tetapi kenapa Tuhan sepertinya tidak mencegah dan sepertinya dia membiarkan mereka mengalami keadaan situasi yang sulit? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan sengaja membiarkan itu terjadi. Supaya mereka bisa melihat ada mujizat Tuhan. Dan Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa. Andaikan Tuhan langsung mencegah Yusuf sehingga dia tidak masuk penjara, maka Yusuf tidak akan pernah jadi Perdana Menteri. Andaikan Tuhan langsung mencegah Daniel supaya dia tidak masuk di gua singa, maka Daniel tidak akan punya jabatan. Ya, 2 kerajaan berganti, 4 raja berganti, Daniel tetap pejabat tinggi. Seandainya Tuhan mencegah orang-orang yang seperti itu, langsung tiba-tiba ditolong sama Tuhan. Alkitab tidak pernah mencatat mereka alami mujizat Tuhan. Mereka diangkat tinggi sama Tuhan. Tapi kadang Tuhan izinkan itu terjadi karena ada sesuatu yang besar di baliknya yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ketika orang Israel akan memasuki tanah Kanaan, Alkitab bilang Tuhan sengaja membiarkan orang Kanaan itu hidup. Orang Kanaan punya postur tubuh yang tinggi besar. Disebutkan seperti raksasa. Tuhan bisa aja musnahkan mereka. Tuhan bisa aja membunuh orang Kanaan itu. Tetapi kenapa Tuhan sengaja membiarkan mereka hidup? Supaya orang Israel dilatih berperang oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Nah, ada 2 hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita ketika kita ada dalam masalah. Yang pertama,
dia akan langsung membebaskan kita dari masalah. Ketika saudara alami masalah, dia bisa langsung aja saat ini juga membebaskan engkau dari masalah. Tetapi ada cara yang kedua juga yang dilakukan oleh Tuhan. Dia tetap membiarkan kita dalam masalah, tetapi dia mau masuk di dalam permasalahan kita. Dia tetap membiarkan kita berada dalam penderitaan, tapi kita tidak dibiarkan sendiri sama Tuhan. Tuhan mau masuk di dalam permasalahan. Tuhan mau masuk di dalam penderitaan yang kita alami. Tuhan tidak langsung membuat Daniel keluar dari gua singa. Bisa aja Tuhan kerjakan begitu. Tapi kenapa Tuhan biarkan Daniel ada di gua singa? Karena Tuhan mau ada bersama dengan Daniel di dalam gua singa itu. Sehingga sekalipun Daniel di gua singa tidak memakan dia. Apapun penyebab dari masalah saudara, saya mau bilang buat saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Apapun masalah pergumulan yang kita semua hadapi, saya mau bilang satu hal sekali lagi buat saudara, bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Karena kita punya Tuhan yang spesialis mengubah masalah jadi kebaikan. Kita punya Tuhan yang spesialis mengubah kutuk jadi berkat. Dia spesialis mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dia yang menciptakan manusia dari debu tanah menjadi seorang manusia. Maka dia Allah sanggup merubah keadaan yang kita alami. Mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Alkitab katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Dalam segala sesuatu, dalam segala hal yang saudara alami, Allah turut bekerja di dalamnya. Allah tidak tinggal diam dengan pergumulan yang kita semua alami. Sebab dia bekerja bersama-sama dengan kita, di dalam kita. Bahkan dalam hal yang sekecil apapun dikerjakan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita semua. Tuhan punya rencana baik dalam hidup kita. Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Dia tidak pernah merancang kehancuran. Tuhan tidak pernah merancang kehancuran di dalam hidupmu. Saudara dengar, jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah bilang sama Yeremia bahwa dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah bilang sama Yeremia, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pegang akan janji Tuhan itu. Sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita berfokus kepada Allah, bukan kepada masalah. Sangat penting buat kita untuk kita berfokus kepada janji Tuhan, bukan kepada rasa sakit yang kita alami hari ini. Kalau kita melihat masalah kita terus perhatikan masalah kita, maka Allah kita itu jadi kecil. Tapi kalau saudara melihat Allah kita yang jauh lebih besar dari masalah saudara, maka masalah yang kita alami tidak ada artinya, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Ya, saudara harus ingat bahwa rasa sakit yang kita alami itu cuma sementara. Rasa sakit yang saudara alami untuk penderitaan, untuk kesukaran yang saudara jalani saat ini, itu cuma sementara. Sebab ada saatnya dia akan menghapus air mata dari mata kita. Sama seperti wanita yang melahirkan. Cuma sesaat rasa sakit, tapi setelah dia melihat bayi yang dilahirkan, maka kesakitannya itu hilang. Ya. Dalam hidup kita, sesaat hari ini kita merasa sakit, tapi ketika kita sudah melihat kemuliaan Tuhan, maka kita sudah lupakan hal-hal yang sudah lewat. Apa yang kita alami saat ini cuma sementara. Apa yang saudara alami saat ini cumalah sementara. Ada upah yang kekal yang Tuhan siapkan buat kita. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah putus asa dengan apa yang saudara alami hari ini. Jangan pernah pasrah dengan keadaan. Memang hidup ini sulit. Alkitab sudah katakan, seperti orang yang bergumul, dan hari-hari kita seperti hari-hari orang upahan. Kehidupan kita seperti orang yang bergumul, ya, seperti orang yang bergulat, dan hari-hari kita seperti hari-hari orang upahan.
Hidup ini memang berat, tetapi bersama dengan Tuhan pasti Dia akan memberikan kemenangan buat kita. Jangan menyerah pada pemikiran jangka pendek sehingga engkau putus asa dengan hidupmu. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah menyerah dengan pemikiran jangka pendek sehingga engkau putus asa, engkau menyerah dengan kehidupanmu. Tetapi berfokuslah pada hasil akhir. Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Yosua dan Kaleb, dia tidak berfokus kepada hal yang sementara, tapi mereka berfokus pada tanah perjanjian. Dan itu yang membuat pada akhirnya mereka berdua berhasil masuk tanah perjanjian. Jangan berfokus pada masalah yang saudara alami. Berfokuslah pada janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang besar, Dia akan kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sesuatu yang nampaknya buruk terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin supaya kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Lewat penderitaan, lewat kesukaran yang kita alami, kita akan bertumbuh makin hari, makin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh melihat ada janji Tuhan yang besar. Sebab saya selalu bilang, Tuhan tidak pernah rancang kalah dalam hidup kita. Tuhan rancang kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya saudari diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan mengubah keadaan kita. Mengubah cara pandang kita. Untuk kita bisa tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Bapa yang sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia sudah memulai yang baik dalam hidup kita. Dia akan meneruskan yang baik dalam hidupmu. Tuhan sudah memulai hidupmu dengan mujizat Tuhan. Percaya hari ini pun Dia sertai engkau dengan mujizat Tuhan. Dia sudah memulai hidupmu dengan sebuah kebaikan. Dia tidak akan pernah berhenti di sini. Hanya karena ada wabah ini kemudian Dia berhenti, tidak. Dia sudah memulai hidupmu dengan kebaikan. Dia akan meneruskannya dengan kebaikan Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Yes, amin. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Terima kasih
Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Yaralaba sikaralaba yaralaba sandaralaba yaralaba syara. Hindaralaba yaralaba yaralaba sandaralaba syara. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan buat kami. Engkau Allah yang tidak pernah biarkan kami. Jamah setiap kami Tuhan. Dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah online ini. Dijamah, disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Dipelihara Tuhan dalam masa-masa yang sukar. Kami punya Bapa yang sangat baik yang tidak pernah biarkan kami. Kami tetap berdoa selama masa-masa seperti ini. Kami dipelihara Tuhan, kami dijaga Tuhan. Tuhan yang menyuplai keadaan kami. Kami tetap berdoa untuk bangsa ini Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Kalau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, biar Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat presiden, buat semua staf yang ada. Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Begitu juga keadaan kota ini ada di dalam tangan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk setiap kami Tuhan. Kalaupun ada jemaat yang sakit, ada kami yang terbaring atau tubuh yang lemah, kami percaya kesembuhan kami terima dari Tuhan. Berkati untuk setiap dokter, perawat, tenaga-tenaga medis, mereka yang ada dalam situasi-situasi keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Tuhan yang menjadi penghiburan buat mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang menabur buat pekerjaan Tuhan. Kami tidak akan pernah menahan tangan kami dari menabur. Sebab ketika kami menabur, kami akan menuai lebih banyak dari yang kami tabur. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang susah, tidak ada yang miskin, tidak ada yang bangkrut. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami, jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak pernah jadi ekor. Tuhan selalu merancang yang terbaik buat kami. Berkat bukan kutuk, kemenangan bukan kekalahan. Kami terima itu dalam iman. Dan jadilah seperti yang kami percayai dalam nama Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami. Sebab kami tahu berkat datang dari Tuhan. Sembah di dalam roh. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sukacita kami, sempurnakan pujian, penyembahan, doa-doa kami, firman-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kami. Mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan, kami hidup diberkati Tuhan, percaya diberkati bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Say Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 holy you are. My fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy you are. King of all glory, awesome in power, wonderful one. Yeah, 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 yeah. Let's sing it out. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the
only love I see. It's the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You're the Son of God. Thank you, you died for me. You died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 holy you are, my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy you are, King of the glory, awesome in power, wonderful one. Son of God, oh, you died for me, so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Yesus yang perkasa, Dia dahsyat, oh yeah. Ku berseru, layak, layak,